Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Selasa 29 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, hari ini Selasa 29 Juni 2021, kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Bolehlah kita belajar dari Santo Petrus dan Paulus. Santo Petrus sebagai batu karang di mana didirikan gereja. Santo Paulus adalah guru segala bangsa. Semoga kita mendapatkan teladan mulia ini sehingga kita bertumbuh di dalam hidup kita, berbuah dalam karya-karya nyata. Kita boleh belajar dari Injil Suci. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Petrus dikatakan sebagai batu karang. Batu karang ini batu yang besar, yang kuat dan tangguh. Gunung batu yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Petrus menjadi dasar kehidupan gereja. Mari kita meneladani Santo Petrus agar kita yang percaya kepada Kristus juga bisa memberi dasar, menjadi dasar yang baik di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga ketika kita memiliki dasar iman yang kuat, semoga di dalam keluarga kita, kalau dasar imannya kuat, semoga tidak ada, yang murtad, yang meninggalkan Tuhan, entah karena alasan-alasan yang sungguh kadangkala membuat beberapa orang meninggalkan Tuhan. Semoga ketika dasar hidup kita kuat, kita juga bisa bertumbuh untuk menjadi berkat, bukan malah menjadi masalah dalam keluarga. Semoga dasar iman yang kuat dalam pribadi kita, dalam keluarga komunitas kita, menjadikan kita bisa bertumbuh, bisa menjadi berkat seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin bermanfaat di dalam kehendaknya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, hari ini 29 Juni adalah hari di mana kami angkatan 2006 mendapatkan rahmat tabisan imamat. Untuk itu saya mohon doa dan berkat agar kami romo-romo angkatan 2006 yang waktu itu mendapatkan rahmat tabisan dari Bapak Uskup,
sekarang 15 tahun imamat. Semoga melalui berkat dan doa panjenengan, kita bisa menghidupi rahmat imamat dan boleh menjadi berkat yang nyata. Mohon doanya. Tiup lilinnya. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita semua bisa menjadi berkat seperti Santo Petrus dan Paulus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.